Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua pemirsa yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama itu ada Dani Astri Noviansyah dengan NIM 200302020. Yang kedua itu ada saya sendiri, Cindy Agustina dengan NIM 20030202041. Dan yang terakhir itu ada rekan saya, Juliarti Sri Astuti dengan NIM 20030202061. Adanya video hari ini ialah merupakan tugas dari mata kuliah profesi pendidikan, yang mana dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Nur Izati, SPD MSI, dan Bapak Aang Yudo Prastowo, MPD, yang mana kami ditugaskan untuk menyusun studi kasus tentang yang pertama itu, agenda yang akan kami lakukan yaitu penelitian kasus. Yang kedua, kami akan mengumpulkan data terkait kasus tersebut. Yang ketiga itu ada analisis data yang telah kami kumpulkan. Dan selanjutnya itu perbaikan atau solusi apa yang dapat kami berikan kepada kasus tersebut. Dan yang terakhir itu adalah penulisan laporan. Berikut kasus yang kami angkat ialah pemberhentian guru by sistem yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya, Juliarti. Kepada Juliarti, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pemberhentian guru basistem yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bahwa sebanyak 1.695 guru PNS di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, diberhentikan karena tidak memenuhi kualifikasi S1 atau Diploma 4. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Dr. Supriyono MED selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, bahwa sebagian guru yang diberhentikan ini mengajar hanya bermodalkan ijazah SPG, lulusan Diploma 2, bahkan masih ada yang lulusan SMA, yang mana ini menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Ketika seorang guru berumur 58 tahun tidak mengambil S1 atau D4, otomatis dia diberhentikan secara sistem dan tidak dibayar lagi. Next. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 yang berbunyi, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 9, menambahkan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana S1 atau program Diploma 4 atau D4. Berdasarkan kasus di atas, dapat kita lihat bahwa akar permasalahan yang dibahas dalam kasus tersebut adalah ribuan guru dalam suatu daerah di Indonesia diberhentikan karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yaitu S1 atau Diploma 4. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena di sebagian daerah, terutama daerah pelosok atau terpencil, tidak mendapatkan pendidikan yang merata. Selain itu, juga pada daerah 3T, yang mana artinya tertinggal, terdepan, dan terluar. Sangat membutuhkan guru sebagai pengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut. Sehingga pemerintah di daerah tersebut merekrut guru yang hanya tamatan SPG, SMA, dan lain-lainnya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mana pada bab 4 pasal 8, 9, dan 10. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Juliarti Sri Astuti. Berikut yang tadi dijelaskan oleh Juliarti merupakan kasus yang kami angkat dalam studi kasus kali ini. Nah, tadi Juliarti juga sudah menyinggung tentang pasal-pasal yang mengatur tentang guru dan dosen, yaitu di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mana yang akan saya bahas yaitu bab 4 guru, bagian ke-1 kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru.
yang mana bunyi pasal 8 berbunyi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 itu kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 tadi diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Yang pasal 10 ayat pertama kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ayat kedua yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, nah itu tadi tentang guru dan dosen kualifikasi yang harus dipenuhi. Nah, sekarang yang akan saya bahas ialah tentang pasal 30 pemberhentian guru. Selain itu juga saya akan membahas dulu tentang pasal-pasal tadi. Berdasarkan lampiran pasal tadi, boleh mundur sebentar. Oke, berdasarkan lampiran ini, mari kita analisis bersama. Pemerintah Indonesia ini ingin memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan membuat undang-undang tentang guru ini. Dalam hal ini, kelompok kami setuju dengan tujuan pemerintah tersebut, karena apabila gurunya berkompeten, memiliki kualifikasi akademik yang baik, pasti akan meningkatkan kecerdasan bangsa yang merupakan tujuan pendidikan nasional. Namun, pada kenyataannya, tidak semua daerah kita dapat menerapkan peraturan ini, termasuk daerah 3T yang telah disebutkan Juliarti tadi. Karena tidak meratanya pendidikan di Indonesia ini membuat banyak sekali daerah lain yang hanya tamatan SMA itu ingin bekerja juga dan melanjutkan pendidikannya. Dan juga daerah yang tertinggal tadi sangat membutuhkan banyak sekali guru untuk meningkatkan pendidikan di daerah tersebut. Sehingga mau tidak mau mereka pun merekrut guru yang hanya tamatan SMA tadi. Selain itu juga, lanjut, pada bagian keempat tentang pengangkatan, pasal 30 ini bagian keempat tentang pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Pasal 30 ini tercatat jelas bagaimana sih cara pemberhentian guru secara hormat maupun tidak hormat. Bisa kita lihat yang pada ayat pertama, guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena yang pertama itu ada meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atas permintaan sendiri, sehat jasmani dan rohani tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus, sakit, dan yang terakhir berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara guru dan penyelenggara pendidik. Selanjutnya, pada ayat kedua ini, guru dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan sebagai guru karena melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang kedua itu melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Atau yang terakhir itu melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara menerus. Jadi, menurut kami, masih ada. Yang ayat ketiga, pemberhentian guru sebagaimana dimaksud ayat pertama tadi dan kedua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, tak sembarang berhentikannya, harus sesuai dengan undang-undang. Yang keempat, pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat 1B dilakukan pada umur 60 tahun. Ayat kelima, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru kecuali sebagaimana dimaksudkan ayat 1 huruf A dan B tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Nah, disinilah yang menjadi sorot kami bahwa pada ayat ini disebutkan tidak dapat langsung diberhentikan dari PNS apalagi tidak menerima gaji. Jadi kami juga tidak mendukung sekali adanya kasus pemberhentian guru ini karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan. Memang walau kualifikasi pendidikan ini penting untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun tidak semua
dapat berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Selanjutnya, nah, adapun solusi yang dapat kami berikan dari kasus pemberhentian guru by sistem ini yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh Dani Asrinoviansyah. Kepada Dani, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Nah, solusi dari kasus pemberhentian guru by system yang tidak memenuhi kualifikasi itu dari kami itu ada 3. Yang pertama, yaitu pemerataan pendidikan di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu seorang guru yang telah menjadi PNS, walau hanya tamatan SMA, dapat diberikan pelatihan, yaitu dengan cara pertama, pelatihan profesi, terus yang kedua, sertifikasi profesi, yang ketiga itu workshop, yang keempat itu seminar maupun yang lain secara gratis oleh pemerintahan. Yang mana dari kegiatan tersebut, seorang guru dapat mempelajari kembali dan juga meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, sehingga ia dapat menjadi seorang guru yang baik walau hanya dengan tamatan ijazah SMA. Terus yang ketiga, yaitu ialah dengan cara penyebaran guru yang berkompeten di sini, maksudnya bahwa pada saat seleksi CPNS, itu yang berkompeten dan juga memiliki pendidikan yang baik, sehingga dapat disebarkan ke daerah-daerah yang tertinggal, atau yang disebut dengan Juli tadi, ya 3T. Sehingga pemerataan pendidikan di Indonesia itu berjalan secara dengan baik, dan juga guru-guru yang lulusan S1 atau diploma 4 dapat saling berbagi ilmu dengan guru-guru yang hanya tamatan lulusannya tuh ijazah SMA. Nah, jadi dari solusi yang dapat kami berikan, yaitu kami mengharapkan untuk pemerintahan Indonesia agar dapat terus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan berbagai cara, mulai dari fasilitas, terus tenaga pendidik dan juga kurikulum pendidikan Indonesia, yang mana kita harapkan agar para siswa yang dididik sekarang ini dapat menjadi generasi emas tahun 2045. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Dani Asrinoviansyah dari kelompok kami. Itu saja penutup dari kelompok kami tentang generasi emas di tahun 2045. Semoga doa yang kita panjatkan semuanya dapat menjadi kenyataan yang mana dapat memajukan Indonesia menjadi generasi emas dan Indonesia maju di tahun 2045. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan terima kasih kepada Ibu dosen, Bapak dosen yang telah memberi kami tugas ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.